Hai guys, bersama Bang Boy. Ini heboh sih, ya. Heboh. Ada video mesum, perselingkuhan, perzinahan, nikah siri, hak asuh anak, komplit ini. Kita bahas langsung antara Inara, yaitu dan juga dia dituduh sebagai pelakor. Kita bahas nih dia resminya. Inara Rusli dan Insan sudah nikah siri. Wow, sudah nikah siri guys. Dan kita saksikan pengakuan nikah siri itu berasal dari suami barunya Inara. Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Nikah. Kita udah nikah. Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian. Ada saksi, bukti, tanda tangan. Sama Mawa, kalau aku nggak ngerokok, aku nggak main perempuan, aku nggak, jangan aneh, pokoknya aku coba jaga juga diri aku. Jadi pas memang lagi tekanan banyak, kebetulan aku fokus ngurus salah satu bisnisku yang lagi aku develop di Jakarta. Kebetulan dapat mitra juga di Singapura. Nggak penting itu. Yang penting kita fokus ke pernikahan. Jadi itu adalah cara sepertinya untuk menggugurkan pasal perzinahannya yang dilakukan oleh istri beliau. Karena emang katanya istri beliau kan sudah ke polisi untuk melaporkan buat LP dan membawa bukti video mesum. Video itulah ya, suami istri. Coba kita cek dulu kenapa sih dia kelapa-kelapa sama Inara. Oke, kenapa harus Inara Rusli? Aku ngeliat dia. Kamu dari Juli kan? Ya Juli. Aku cepet banget lah, gila. Aku ngerasa aku bukan karena dia public figure, bukan karena dia populer. Aku pernah bilang, aku juga dari orang biasa. Pas waktu itu aku tanya kan, kayak aku dari orang biasa-biasa aja. Aku bukan orang yang ingin terkenal, bukan dari kalangan artis. Tapi ada satu hal yang aku lihat, kamu punya nilai agama dan kamu ngerti. Dan sebenarnya kamu adalah, aku bilang kayak wife material yang baik lah waktu itu. Tapi aku Web material. Bangunan kali web material. Telek ini tuh web material. Ini kita menundukkan posisi si cowok ini brengsek, si Inara juga lemah iman. Tapi Inara juga nggak mungkin kita bilang Inara nggak salah juga ya. Mohon maaf ya Inara ya. Karena kan kamu dikenal orang sebagai orang yang terzolimi nih, orang yang diselingkuhin. Nah mohon maaf, ini bagaimanapun nggak akan bisa menghilangkan bahwa kamu sebagai pelakor. Walaupun temanmu ini, si Richard Lee ini seolah-olah ingin memframing bahwasanya tuh kan, Inara nggak tahu kan bahwa lu tuh punya istri kan? Aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Aku minta maaf sama orang. Kalau udah begini sudah ruwet ya. Ruwetnya ruwet. Apalagi belum bicara anak loh. Belum melibatkan anak loh guys. Tapi kita cek ombak dulu ya dari beberapa netizen. Status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Breaking news, ternyata Insan sama Inara udah nikah siri dari bulan Agustus. Ya, sesuai dugaan kita semua lah. Nikah siri akan jadi alasan supaya terhindar dari isu perzinaan. Tapi mudah-mudahan aja nikahnya beneran ya. Nah dari podcast ini yang gue tangkap, penyebab Insan selingkuh itu karena dia ngerasa kurang dihargain. Ada 3 hal nih yang selalu ditekankan sama dia. Intonasi,
pemilihan kata, dan momentum. 3 hal inilah yang bikin Ihsan dan Mawar selalu ribut. Lalu datanglah sosok Inara. Sifat Inara ini 180 derajat berbeda dengan sifatnya Mawar. Itulah yang bikin Ihsan ini ngerasa nyaman dan ngerasa dihargain. Terbesitlah di otaknya untuk menikahi Inara. Dia sih ngakunya ke Inara duda dan dalam proses perceraian. Katanya sih udah ditalak 2 istrinya. Dan menikahlah mereka di bulan Agustus tanpa seizin si Mawar. Bulan Juli kenalan, bulan Agustus nikah. Kira-kira masuk akal gak menurut kalian? Ya masuk akal aja sih sebenarnya. Nah plot twistnya CCTV yang dipegang Mawar ternyata itu CCTV di rumah Inara. Loh kok bisa? Siapa yang punya akses ke rumah Inara? Lu tahu nggak berawal dari siapa? Lu tahu nggak siapa yang ngasih tahu? Ini masih dugaan ya. Tapi kalau kalian denger ini baik-baik, kalian tahu lah ini ulah siapa. Ini siapa yang ngechat ini? Ini X-nya Inara. Chat ke Inara. Saya izin baca boleh ya? Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya. Karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya reda. Dan siapakah orang yang bisa menaruh CCTV ya di rumahnya Inara kalau bukan rumit kan? Rumit. Ini bukan cerita segitiga, segi 4 ya, segi 4. Aduh Tuhan. Plot twistnya adalah dugaan suami pertama dari cewek itulah yang menaruh CCTV mungkin saat beliau datang menjenguk anak-anaknya. Oke, selesaikan masalahmu. Semoga kalian sudah berhubungan, sudah menikah ya. Sampai badai reda, aku bawa anak-anak. Kata anak-anak lagi ujung-ujungnya. Anak-anak menjadi korban lagi kan? Klarifikasi suami Mawar, saya dan Inara sudah menikah. Guys, ini aku nggak mau membahas isi dari podcast ini ya, karena aku yakin sudah banyak banget yang sudah nonton ini. Baru kemarin aku nonton Mawar di podcast Bang Densu ya guys, sekarang udah ada klarifikasinya. Dan 2 malam ini tuh aku tidurnya sampai malam banget guys, sampai jam 2-an. Kenapa Mbak? Bolak-balik ngepoin mereka. Semua FYP ku itu isinya Inara, Mawar, suami itu terus guys. Emang sih aku follow sama Mawar, nggak tahu ya dari awal tuh kayak aku percaya aja gitu loh sama si Mawar. Ditambah sekarang klarifikasinya suaminya yang nangis dari awal podcast sampai akhir, ya Allah. Dan emak-emak kayak gini nonton podcastnya itu ya kalau malam pas anak tidur. Pokoknya aku udah nggak mau ngikutin podcastnya lagi, cuman aku tetap sih support si Mawar. Dari awal emang aku follow dia. Kasih tahu aku ya guys, nanti endingnya gimana. Ini beberapa netizen nggak mau karena cukup traumatik ya. Iya betul, ini agak menjelimet dan memang harusnya nggak jadi konsumsi publik karena ada video itu kan. Tapi oh my god, kok ada ya orang yang mau nikah secara siri atau diam-diam. Siri itu kan dari sir, artinya diam-diam. Padahal dalam agama Islam tuh nggak ada nikah diam-diam. Yang ada juga perjinahan kalau mau diam-diam. Masalahnya gini, agama itu menganjurkan kalau pernikahan itu harus digembar-gemborkan. Harus semua orang tahu supaya tidak ada terindikasi fitnah. Ya kan bagus kalau misalkan semua orang tahu kita sudah nikah. Atau sebelum kita nikah tuh orang pada tahu, Pak, itu anaknya mau ditikahin sama dia. Padahal dia tuh transgender misal gitu. Contoh ya, contoh. Sama dia, kenapa? Dia kan istrinya banyak, misal. Contoh Pak, ya. itu kan udah punya suami, misal gitu ya. Itu kan bagus. Makanya agama itu menganjurkan untuk menikah itu digembar-gemborin, dihajat-hajatin. Tapi katanya karena ini kan tidak mengundang KUA. Siapa salah? Siapa sangka? Ini di kampung saya dulu juga banyak orang yang menikahkan anaknya karena di bawah umur dulu ya. Tidak mengundang KUA. Cukup ngundang ajengan gitu. Tapi pesta biasa, hajat, nyewa dangdut, malamnya pengajian, itu yang bener. Nah, disinilah letak poin salahnya Inara. Lu nggak mungkin, kata kasarnya, mustahil untuk percaya bahwa Inara nggak tahu apa-apa, bahwa si cowok itu punya istri atau tidak. Cek aja pas ketika dia mau menikahin lu, walaupun lu janda, kok lu mau secara siri?
lu memilih nikah secara siri berarti lu tahu bahwa dia takut mempublish. Kalau dia takut mempublish, mohon maaf ya, harusnya kalian curiga, berarti kalian tuh lagi jadi istri simpanan atau nikah siri atau apapun itulah. Orang terakhir ya yang mengatakan ini Inara juga harus menanggung risiko sih. Aku baru selesai nonton podcastnya Dr. Richard sama si Insan. Yang aku habis pikir itu, semuanya sini salah menurut aku ya. Tapi kenapa Mbak IR ini mau cuy? Sedangkan dia ngechat istri-istrinya, mereka itu nggak ada ceritanya itu saling kejar-mengejar karena pure cuman rekan kerja bisnis. Terus Mbak IR ini juga bilang dia nggak mau ada yang tersakiti, apalagi si perempuan ini, si Mawar ini sebagai istri sahnya. Dan kalau nggak sesuai syariat dia bakal mundur, katanya begitu. Rupanya bukannya mundur, tiba-tiba nikah. Nggak tahu lah ya kan gimana ceritanya, pokoknya ortu katanya sudah nikah siri. Terus Mbak IR juga bilang dia kalaupun berjodoh sama si ini nggak dalam kondisi suami orang kalaupun berjodoh. Tapi posisinya taruhlah memang secara agama sudah ditalak mungkin, tapi secara negara masih suami orang, Mbak. Kenal Juli nikah Agustus tapi November masih ngechat bininya kayak gini, ngechat istri sahnya kayak gini. Kalau kata aku sakit sih itu laki. Ini rumit nih. Tapi nanti Bang Boy akan bedah, pisahin satu persatu ya. Jadi supaya nggak menjelimet seperti ini. Tapi ini kasusnya ini, aduh Tuhan, kasihan anak-anak sih ya. Kasihan anak-anak. Yang enak itu nanti deh kita akan bagi share ya, support terus yang suka Bang Boy kawal kasus ini. Thank you, bye bye.